terus pindah, langsung tukar namanya. Itu bukan zaman saya. Bukan zaman saya. Oke. Nah, terus pindah, tukar namanya. Nah, itu terjadi 28 orang. Tapi itu istilahnya siluman jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republik Literasi. Malam ini kita ketemu lagi. Apa nih yang akan bincang? Ini buat kita di studio Republik Literasi ini suatu kebanggaan tersendiri. Kenapa seperti itu? Kita kedatangan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yaitu Bunda Khadijah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Bun. Sama-sama. Sudah datang. Kita nggak nyangka Bunda. Oke, kita datang ada Bunda kan. Kita bincang-bincang masalah pendidikan gitu Bun. Siap. Pertama selamat dulu Bun, walaupun udah jalan berapa ini kan. Bunda udah jadi bulan. Iya, jadi kepala dinas pendidikan gitu. Iya. Gimana Bun? Kabar Bun? Alhamdulillah baik, sangat menyenangkan. Iya. Enjoy nggak Bun di tempat yang baru? Enjoy. Iya. Kalau pekerjaan itu kita hadapi dengan enjoy. Kalau kita hadapi dengan masalah, kita nanti jadi ribet, jadi sakit, jadi gitu. Jadi harus kita hadapi dengan enjoy. Iya. Ini suatu yang kalau Bambang lihat Bun, ini prestasi yang luar biasa tuh. Karena sama Bunda kan udah nggak setahun 2 tahun, udah kayak orang tua sendiri juga. Oh iya. Tahu ininya kan. Sekarang jadi kadis itu. Nggak nyangka juga Bun. Dulu anaknya saya tuh. Saya di sini main-main, masih di tenteng-tenteng tangannya gitu. Jadi sekarang udah seperti bapak-bapak loh. Jadi sahabat, informasi sama Bunda Khadijah, memang saya dari kecil sama beliau udah tahu kita kayak gimana. Kebetulan orang tua juga berteman dengan Khadijah. Itu hanya ini aja. Kita akan fokus ke masalah dinas pendidikan. Oke. Setelah duduk nih Bun, tentu kan Bunda juga duduk jadi kadis bukan dari pertama kan? Udah jelang berapa baru Bunda masuk di kadis pendidikan. Setelah masuk Bun, apa nih Bun yang akan Bunda ini kan? Kalau kita bicaranya target Bun ya. Setelah duduk jadi kadis pendidikan, targetnya nih Bun untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ini kedepannya mau seperti apa Bun? Oh ya, kalau target ya pertama saya masuk itu yang saya lihat yang sangat harus dikejar, yang sangat harus dipersiapkan sangat waktu yang sangat dekat. Iya Bun. Itu pertama masalah pelayanan publik. Pelayanan publik, pelayanan satu pintu. Di mana-mana dinas OPD yang lain itu di luar kota Bengkalis juga, bukan hanya di Bengkalis saja sudah mempunyai pelayanan itu satu pintu. Sementara kita dinas pendidikan itu belum ada sama sekali. Jadi di situ saya berpikir untuk mempercepat bagaimana pelayanan publik ini secepatnya dibentuk dan diselesaikan. Dan kebetulan Ombudsman menilai ke kantor kita itu memang nilai pelayanan publik kita itu memang 0, tidak ada. Bukan pelayanan publik tidak ada, tapi tidak aturannya tidak ada. Nah, saya tengok gitu masuk ke sini, masuk ke sana amburadul, tidak ada ini, tidak ada belum maksimal. Jadi kita buatlah pelayanan satu pintu ini, tujuannya supaya orang datang itu terarah dia kemana dia pergi, terpaut, ke SD, ke SMP dan ketenagaan. Yang paling banyak itu masyarakat itu guru-guru yang berurusan itu ke ketenagaan. Nah, jadi sangat ribet
Naik turun atas, ketenagaan tuh di atas tempatnya sangat ini sekali saya lihat. Kadang-kadang ya turun naik tak tentu yang apa yang mau diurus. Jadi sehingga saya itu meyakinkan kita harus membuat pelayanan satu pintu ini secepatnya. Alhamdulillah 1 bulan target kita untuk membuat bentuk dari pelayanan itu ya selesai. Jadi sekarang ini target kita itu udah mencapai 90 dan 95%. Berarti udah jalan ya, Bu? Udah ada jalan. Jadi pas jalan itu sebagian masyarakat kaget, berurusan kok seperti ini. Nah sekarang kita menunggu giliran. Kalau berurusan dengan siapa? Dengan PAUD. Misalnya dalam pengurusan PAUD. Nah itu ada bagiannya nanti dipanggil, ada tempatnya untuk bersilaturahmi. Tempatnya spesial kita buat. Ruangan ada dua tempat ruangannya itu untuk diskusi. Untuk diskusi. Nah nanti berurusan dengan siapa dia? Kabid PAUD. Kabid PAUDnya yang datang. Ya, kan berurusan dengan kasih PAUD misalnya. Kasih PAUD yang datang, berurusan dengan ketenagaan. Kabidnya yang turun untuk melayani. Dan itu juga kita siapkan di pelayanan itu kalau bawa guru misalnya bawa anak, bawa anak datang ke kantor itu. Jadi kita siapkan tempat mandi bola ada, tempat menyusui, ada juga terus ya ada 3 tempat itu ruangan spesial untuk bagi orang tua yang tidak bisa meninggalkan anak di rumah. Ya ada tempatnya untuk istirahat juga spesial. Nah itu satu masalah pelayanan. Target kita untuk pelayanan ini di bulan ini sudah rampung dan selesai di bulan April. Bulan 5 itu tak ada masalah lagi. Dan kami berharap pada masyarakat yang berurusan misalnya kurang dari pelayanan kita itu, tolong di kotak saran. Ada kotak saran juga, puas atau enggak? Ya, puas apa enggak, tingkat kepuasan namanya. Tingkat kepuasan. Tentu nanti kita dalam penyiapan ada nanti pakai absen, pakai nama, pakai langsung online. Jadi itu sedang siapkan tempatnya baru. Tinggal itu satu lagi. Nah, selain dari pelayanan itu, target saya itu untuk memaksimalkan aset. Aset dinas pendidikan ini sangat banyak, sangat besar di sekolah-sekolah. Tapi tidak tertata dengan baik dan rapi. Dan saya sudah menyiapkan tahun ini tempat aset itu 50 buah dari besi. Di dalam ruangan itu nanti. Dan kita mau minta dari perpustakaan nanti mengajarkan anggota-anggota yang aset untuk bagaimana memasukkan ke online, memasukkan ke ke komputer. Kalau file nanti hilang, dia ada di komputer. Ada backupnya. Selama ini tidak ada. Nah, selama ini tidak ada. Kemudian di sekolah-sekolah bantuan pusat itu banyak, tapi tidak ada laporkan ke kita. Nah, ini sebagian himbauan juga kepada kepala sekolah nantinya. Nah, bagian bantuan pusat itu wajib dilaporkan ke kita sebagai aset daerah. Nah, kita banyak tidak tahu itu bantuan pusat misalnya SMA, SMP banyak bantuan dari pusat, DAK, kan. Nah, itu banyak tidak kita ketahui. Sementara kita mendata aset itu, data itu tak ada sama kita. Kita disuruh mendata, tapi data itu ada di sekolah. Nah, terpaksa kita turun. Nah, sekarang anggota kita sekarang itu tahap pertama sudah turun semua, tapi belum memuaskan, targetnya belum tercapai. Ini tak ada tahap kedua untuk melanjutkan itu. Juga nanti tahap kedua ini juga belum selesai, kita adakan tahap ketiga lagi. Sampai nanti
aset kita itu terkumpul, terbenai dengan baik, dengan rapi. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, disiplin. Nah, saya masuk ke dinas pendidikan itu ya kalau disiplin itu ya sangat kurang. Sangat kurang. Berarti banyak kurangnya nih, Bun. Ya. Nah, Oke, Bun, lanjut. Jadi ya kita sudah berusaha kemarin membuat absen online ya, yang pakai setor wajah. Iya. Jadi ini bersamaan dengan pelayanan satu pintu itu nanti. Bener. Kita ini kan udah kita siapkan setor wajah. Tapi wajah itu di luar kantor tidak bisa dia. Harus di dalam kantor. Nggak bisa diakalin lagi. Nggak bisa diakalin. Oke, benar. Nah, juga ada yang kemarin waktu tes baru mencoba ya. Iya, Bun. Ada juga yang misalnya dinas luar. Dia dinas luar ini. Kita tahu dia masuk kantor. Yeah. Nah, itu ketahuan nanti tuh. misalnya ya dia dalam keadaan dinas. Iya. Tapi dia tak pergi. Iya. Dia ada di kantor, ketahuan. Oke. Ketahuan nanti. Jadi mungkin banyak juga terbantu nanti itu masalah. Pertama itu disiplin itu tadi. Kalaulah disiplin kantor dinas ini dulu disiplin dan orang-orang semuanya bisa berurusan dengan kita dan memaksimal. Iya. Itu bermantap. Benar. Ya. Nah, jadi kita mulai pada diri kita di dinas pendidikan ini dulu. Masalah disiplin dan KB mulai hari Senin itu ya wajib datang semua. Wajib datang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kecuali memang harus perjalanan dinas keluar kota. Iya, benar. Ya. Nah, itu ada tiga yang target yang harus kita capai sampai nanti secepatnya. Ya. Bun, ini kan gebrakannya kan ya. Kalau yang kita dengar berarti kan nggak main-main ya, Bun. Nggak main-main lah. Mengurus sesuatu yang mungkin ya kalau bahasanya mungkin kalau kurangnya terabaikan selama ini. Bunda tata lagi nih. Ya, insya Allah. Itu kan walaupun 3 poin ini kalau yang kita lihat ini yang inti-intinya juga nih, Bun. Sangat berat ya, Bun. Iya, ya kan yang fundamentalnya apalagi masalah disiplin, masalah aset tadi. Iya. Itu, Bun, setelah Bunda melakukan gebrakan luar biasa ini, Bun, apa, Bun, yang Bunda hadapi di lapangan? Kendala apa, Bun? Ya, pengen membenah ini ada kendalanya belum siapnya pelayanan itu tadi. Sama absen store wajah tadi belum maksimal. Nanti kalau sudah maksimal baru dapat kita apa kekurangannya ya. Ininya, Bun, baru nanti di mana kekurangan itu kita cari solusinya. Nah. Sejauh ini, Bun, sambutan yang di dinas kayak gimana, Bun? Adanya gebrakan yang baik ini? Sangat baik. Sangat baik. Diterima lah berarti, Bun. Ya, karena mereka kan orang-orang lama juga sih. Iya, benar. Ya, pastilah tanggung jawab itu kan pasti ada lah. Ya. Bun, kita beralih yang poin selanjutnya, Bun. Bunda sekarang jadi kepala dinas ini. Kedepannya, Bun, apakah dinas pendidikan ini akan mengutamakan dalam hal pembangunan? Pembangunan itu kan secara fisik, Bun, bisa kelas, bisa peralatan atau dan hal-hal yang lain. Terus bagaimana juga untuk peningkatan sumber daya manusianya, Bun, baik anak didik, tenaga didik dan yang lain. Bunda nanti akan meramunya seperti apa, Bun? Mana yang lebih besar atau kayak gimana nih nanti Bunda akan laksanakan? Oh ya, kalau masalah fisik ya, fisik untuk bangunan di sekolah itu ya. Kita nanti memantaunya di Dapodik. Itu udah data Dapodik, nanti operator yang punya peranan itu. Jadi di sekolah itu misalnya ini di sekolah Bambang ini, misalnya SD 01 negeri ini. Ya ada Dapodik, ada operatornya. Jadi apa kekurangan nanti dimasukkan di data Dapodik itu. Misalnya kamar mandi sudah tidak layak. Misalnya atap sudah tidak layak, pantas diganti. Kita belum punya pustaka, kita belum punya pagar. Ini belum punya yang sudah rusak berat, yang ini rusak ringan. Itu harus terdata termasuk dalam data Dapodik. Jadi pusat langsung baca.
Setelah dibaca oleh pusat lah yang menurunkan itu dana DID, DAK, dan semacam-macam dana itu. Dilihat dari Bengkalis itu terlalu banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nah, otomatis turunnya. Kita tinggal ini aja lagi menetapkan, oh ini udah ada, kita udah ada ini udah masuk, ini udah masuk, ini udah masuk. Nah, banyak kesalahpahaman sekolah itu. Kok sekolah kami tidak ada dibangun-bangun, tak dapat apa? Nah, dia tidak dapodiknya tidak di ini kan, dia disinkronkan sama dia. Iya. Jadi dalam artian kita dinas tidak bisa melaporan langsung ke pusat bahwa sekolah ini tak bisa, harus dianya sendiri. Misalnya kekurangan guru dia berapa banyak, kekurangan guru bahasa misalnya, guru agama, itu harus ada di depodik, tak bisa dimainkan. Termasuk pembangunan tadi, Bu? Iya. Berarti nggak bisa, maksudnya berarti memang apa yang kita laporkan itu yang akan dibangun dan pusat memantau ya, Bun ya? Iya. Berarti nggak bisa seenaknya, maaf ya, Bun. Bisa. Seenaknya kepala dinas nih. Nggak. So bangun ini. Sebenarnya nggak bisa. Kalau saya lihat itulah dari pantauan Dapodik itu, kita nggak bisa sembarangan. Oke, Bun. Ini informasi luar biasa nih buat masyarakat nih, Bun. Iya. Jadi nggak susah. Kalau ada di Dapodik baru bisa. Iya, tapi itu mungkin bergiliran. Iya. Tidak semua sekali ini benar, kan. Benar, Bun. Dana juga yang digelontorkan. Kalau juga tidak masuk tahun ini ya kita ngajukan lagi. Masih daftar tunggu di sana. Oke. Ya. Banyak itu sekolah yang tidak memahami. Oke. Saya banyak sekolah saya kunjungi di Rupat Utara. Itu yang saya perhatikan itu kamar mandi. MCK tuh sangat memperhatikan bagi kita. Jangan pun saya aja menengok aja takut saya. Jangan pun kita tidak memakai, melihat aja takut kita. Saking tidak pernah dibersihin, tidak pernah mungkin tak ada penjaga atau apa. Kalau tak ada misalnya tenaga kebersihan, kita kan bisa juga masuk ke Dapodik itu. Iya benar. Ya. Tapi bangunan fisiknya ada, Bun? Yang semacam yang Bunda sebutnya yang di Rupat Utara, misalnya semacam. Mungkin dia tidak memasukkan itu. Nah itu perlu kita, makanya ada kasih sapras namanya, dulunya Pak Dirham di situ. Nah dia harus memantau ke sekolah itu. Kasih sapras tadi. Apa kekurangan sekolah dia harus ini. Dan sekolah harus jeli memberitahu dinas. Dan dinas lah nanti membuka, ini udah masuk langsung pusat. Benar-benar. Ya. Itu dari segi fisik bangunan ya, Bun. Ya. Kalau target bukan target lagi nih. Untuk SDM, Bun. Tenaga pendidik, siswa kita di Kabupaten Bengkalis nih, apa yang akan Bunda ini kan gebrakan? Selain yang tadi Dapodik berarti kan udah ada nih tersendiri. Ya. Akan ada ke situ nggak, Bun? Itu udah semua masuk ke dalam Dapodik itu. Jumlah siswa, berapa siswa satu kelas itu, satu guru, kalau SD misalnya 28. Iya. Maksimalnya. Itu sudah ada di situ. Dan operator itulah yang punya peranan penting di sekolah itu. Misalnya di kekurangan kelas. Siswa banyak. Iya, Bun. Siswa banyak di kekurangan kelas, dia harus buat itu di data Dapodiknya. Nah di situ akan terpantau dia. Kalau di kekurangan guru, misalnya banyak sekarang ini kekurangan guru negeri kan di sekolah-sekolah itu. Jadi kalau kekurangan guru itu, guru negeri, silakan mengambil guru honor komite. Tapi kita buat dulu di Dapodik itu kita kekurangan guru apa? Kalau SMP ke bidang studi. Kalau SD guru kelas kan. Kalau bidang studi itu misalnya kekurangan guru bahasa, kekurangan guru agama. Nah, kalau tidak juga dapat dia guru negeri, dia silakan mengambil honor komite, guru komite, dan itu dibayarkan ke dana BOS honornya. Honornya itu juknisnya itu 1.800.000 untuk guru bantuan, untuk guru komite tadi, itu Bunda. Bagi sekolah yang
cukup. Misalnya anaknya banyak, guru komitenya juga banyak, dia kan 50% itu dana itu diberikan kepada honor, dan yang 50% lagi digunakanlah untuk profesional. Ya, jadi Juknis itu udah ada ditentukan oleh pusat. Berarti semuanya udah ada aturan mainnya, Bu. Nggak bisa main-main ya, Bun. Bisa dimainkan. Oke. Bun, tadi kan kita atau Bunda tadi nyinggung masalah bos nih. Di masa kepemimpinan Bunda sebagai Kadis Pendidikan, untuk bos pengawasan kayak gimana, Bun? Peruntukannya tuh tepat atau enggak? Nanti Bunda mau kuat nggak di sini pengawasannya atau seperti apa, Bun? Kalau bos ini karena udah ada Juknisnya, kalau ke pengawasan itu kita tidak perlu lagi terlalu ini. Nanti kalau dia berbuat macam-macam sekolah ini tidak sesuai dengan Juknis, dia akan terjebak sendiri. Ya, tidak bisa. Jadi nanti ada pemeriksaan BPK, Badan Keuangan kan. Nah, lari dari Juknis, dia harus kembalikan duit. Ya, ini ada beberapa sekolah kemarin SMP dan SD itu banyak juga yang mengembalikan itu. Ada juga temuan ya? Ada. Ya kalau udah BPK turun ya, Bun, mau nggak mau ya. Iya. Jadi sekarang sekolah tidak bisa macam-macam. Nah, untuk membuat SPJ nantinya nanti ada tim akan memverifikasi SPJ-nya itu. Tim itu membantu membetulkan SPJ-nya itu sebelum PPK masuk. Ya, nah ditunjuk nanti caranya ini dah salah tolong perbaiki, ini dah benar, yang salah tolong ya apakan lagi, cukupi lengkapi, begitu. Tapi dengan udah ada kayak gitu juga kedapatan juga, Bun, ya. Nah, bisa juga kedapatan itu belum seberapa. Nanti kalau memang banyak lagi kedapatan itu. Jadi mudah-mudahan ya sekolah tidak main-main sekarang ini kan, dengan dana bos itu. Oke, Bun. Ini kita bincang masalah ini, Bun. Setiap pergantian ya kepala dinas atau apa, Bun, khususnya kepala dinas pendidikan, otomatis struktur bawahnya itu kan ada kepala sekolah nih, Bun. Ya Bunda kan naungin dari PAUD, SD, SMP ya, Bun, ya. Berapa kepala sekolah. Kedepannya, Bun, standar ya, Bun, ya. Bunda akan menerapkan standar untuk misalnya ada pergantian kepala sekolah. Itu tuh akan berdasarkan apa, Bun? Untuk menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah. Kalau boleh agak ngeyel sedikit, Bun, ini apakah berdasarkan kedekatan atau udah kenal lama atau gimana, Bu? Kalau sama saya tetap beracu kepada Juknis ya. Permen nomor berapa itu 2022 ada keluar itu. Itu pertama harus punya sertifikasi. Kemudian golongan harus 3C paling rendah, golongan 3C yang paling rendah. Kemudian cakep calon kepala sekolah itu yang kemarin tahun 2022 sudah ada guru penggerak. Guru penggerak itu boleh jadi kepala sekolah sekarang. Sekarang pengganti cakep itu guru penggerak. Ya, sudah bisa dia berhak menjadi kepala sekolah. Iya, Bu. Ketiga, yang keempat itu kondisinya bagus. Kondisinya itu bagus, banyak istilahnya DP3, DP3-nya. Apanya istilahnya sekarang? Penilaian kinerja SKP. Nah, itu ada 4 poin. Kalau udah ada 4 poin itu dia layak untuk jadi kepala sekolah. Nah, kemarin ada 65 kepala sekolah yang PLT. Iya. Zaman-zaman dulu lagi ada udah 2 tahun, ada 1,5 tahun, ada 2 tahun setengah belum diangkat jadi
kepala sekolah definitif. Iya. Kenapa? Iya. Karena ke dalam itu banyak yang tidak layak mau diangkat. Oh. Golongannya kurang. Iya, Bun. Tidak sertifikasi. Banyak masalah, makanya banyak pemendingan itu tidak diangkat di kepala sekolah. Insya Allah yang 65 orang itu 65 kepala sekolah SD, Iya. 15 calon kepala sekolah SMP. Ya, mungkin lebih lebaran ada titik terang lah. Oh. Ya, kita bermohon udah Ibu Bupati kan udah sampai kepada beliau itu. Iya. Mudah-mudahan yang layak itu kita angkat lah. Benar-benar. Ya. Ya nggak gantung-gantung juga, Bun. Ya, ya. Permasalahan itu kemarin itu. Jadi memang real ikuti aturan yang ada. Ikuti aturan. Cocok dengan persyaratan. Bisa, Bun. Makanya zaman saya itu tidak ada sebentar pengangkatan kepala sekolah, mutasi sekolah tidak ada. Iya. Saya biar kepala sekolah itu tenang, saya mengevaluasi kinerja kepala sekolah. Benar, Bun. Kadang-kadang kan juga jadi bahan ini jadi juga. Jangan pikiran dia. Iya, ini mau kayak gimana nanti? Aku baru ini segala macam. Makanya saya adamkan. Jadi sehingga saya itu seolah-olah dituduh ya tidak apa namanya jadi kepala dinas tidak apa paling lama bertahan 5 bulan. Oh, sempat ada yang bilang gitu, Bu? Ada. Luar biasa. Aduh. Tapi alhamdulillah, Bun, ya, masih on the track, Bun, ya. Ya, kita kan tak terlalu mengapakan emosional yang kita tonjolkan, tapi kita melalui dengan seperti air yang mengalir saja. Benar. Kemudian kalau bisa kepala sekolah itu kita ini bagaimana jadi kepala sekolah, jadi pemimpin itu seperti ibaratnya ilmu padi lah, semakin dia jabat semakin bagus kualitas, kondite apa segala macam. Iya. Aturan main ditegakkan. Ya. Bun, beralih yang ke lain, Bu. Ini Bang dapat informasi, Bun, masalah tenaga honor, Bun. Itu kan ini mudah-mudahan bisa langsung diklarifikasi sama Bunda sebagai Kadis Pendidikan. Katanya, nah ini katanya, Bun. Katanya ada dulu apa namanya berapa guru honor ini masih dapat nih dari provinsi dan dapat juga dari Bengkalis. Tahu-tahu sekarang sudah nggak ada lagi semenjak adanya Bunda di situ. Ini lagi-lagi Bunda nih. Iya. Sebenarnya apa, Bun, permasalahannya, Bun? Kok bisa itu versi yang dari yang kita dengar. Makanya bisa langsung Bunda klarifikasi. Bun. Kalau yang saya tahu honor daerah provinsi itu tidak boleh dua fungsi. Maksudnya tidak boleh double gaji. Dapat provinsi, dapat di daerah tidak boleh. Dari dulu yang saya tahu. Iya, Bun. Nah, kemudian belakangan ini juga seperti itu, tidak ada yang double, nggak ada yang double. Nah, dia dapat provinsi, dapat kabupaten, tidak ada. Siapa yang membilang seperti itu? Nggak ada. Cuman kemarin ini ada 28 orang guru provinsi itu yang tidak diakui. 28 orang di dalam 300 sekian dari PAUD, SD, SMP, 300 lebih. Itu ada 28 orang Kabupaten Bengkalis itu tidak diakui oleh provinsi. Karena kemarin sudah verifikasi oleh Kadis Pendidikan Provinsi. Karena beliau itu baru, dia nampaknya curiga dengan honor-honor daerah provinsi ini untuk di kabupaten tuh. Ternyata benar. Makanya dicek ulang. Mulai dari awal kemarin dia jadi tidak terdaftar sebagai guru provinsi itu, ternyata ada yang ditukar. Mungkin begini, yang 28 orang itu meninggal, tukar langsung namanya. Terus pindah, langsung tukar namanya. Itu bukan zaman saya. Bukan zaman saya. Oke. Nah, terus pindah, tukar namanya. Nah, itu terjadi 28 orang. Tapi itu istilahnya siluman jadinya.
Iya, iya. Selama ini dibayar oleh provinsi itu honor dia. Iya. Provinsi tidak mengecek secara jeli karena data itu tidak pernah langsung dilihat langsung seperti kemarin. Dia transfer aja uangnya sampai 2 tahun, setahun setengah. Nah, mereka seharusnya kemarin itu mengembalikan karena pertimbangan provinsi, kadis provinsi itu, maka itu dimaafkan. Oke, Bu. Dan 28 orang ini tidak diakui lagi oleh provinsi mulai Januari 2022. Nah, dikembalikan ke kabupaten. Nah, ini untuk biar masyarakat tahu juga, jangan salah-salah paham, salah menilai dan salah menerima laporan. Dan saya langsung memberitahu ini masalahnya. Yang 28 orang itu belum jelas statusnya ini sekarang. Kita sudah manggil BKD, Bapeda, BPKAD, solusinya seperti apa. Jadi juga airing belum kami lakukan dengan Bapeda dan BPKAD sudah bagaimana kita nanti untuk ini pasti ribut nanti nih. Ya, pasti ribut. Jalan keluarnya kami bertemu kepala yang 28 orang ini, panggil kepala sekolah yang 28 orang ini juga, 28 sekolah. Ya, bertemu kami di Mandau kemarin, supaya ini kesalahan bukan dari siapa-siapa, dari diri dia sendiri juga. Mengapa ada jelas orang meninggal digantikan, antara keduanya salah, dinas salah, yang bersangkutan salah juga. Oke. Jadi kita udah ini wanti-wanti, jangan nanti ribut dulu. Kita akan carikan solusinya. Kita akan carikan jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya kita nanti akan menganggarkan honor daerah kabupaten 2023. Kalau untuk sekarang silakan dulu di sekolah masing-masing untuk mengatasi seperti apa, terserah kepala sekolah. Ini ada 3 kaitannya. Kepala sekolah salah, yang bersangkutan dinas pendidikan juga salah. 3 ini berkaitan. Tapi bukan zaman saya loh. Ingat itu. Kita salah nanya nih kalau kayak gini. Tapi kan harus diklarifikasi ya, Bun ya. Iya, itu karena pasti. Itu kan supaya masyarakat tahu jangan saya disalahin. Karena kan berkembang. Berarti memang nggak dari zamannya juga dari dulu, Bun, nggak bisa ya. Maksud dapat 2 gitu nggak ada ceritanya, Bun. Nggak ada. Kalau provinsi saja dapat. Kalau misalnya kalau ada seperti itu ada ya? Ada nggak? Iya. Memang ada. Ya, itu kan yang saya tahu enggak ada. Informasinya kan mana tahu kan. Iya. Makanya itu memang tanya langsung ke Enggak ada itu. Enggak ada dalam peraturan, memang enggak ada. Tapi temuannya lain lagi nih. Temuannya lain. Temuannya lain, arahnya ke situ juga. Arahnya ke situ juga. Aduh sahabat, ini luar biasa nih informasi kita malam ini, bakalan geger nih. Setelah podcast tayang nih akan luar biasa nih. Bun, ini kan dunia pendidikan, Bun. Guru, Bun ya. Itu kalau kita lihat sekarang kan ini kan ya, maupun di nasional ataupun di tiap daerah kan ada beberapa kasus, Bun. Misalnya tenaga didik, pengajar tuh sama siswanya, misalnya ada yang menjewer, ada yang mungkin yang menampar atau apa. Kita kan di sini kan ada PGRI itu, Bun. Itu peran PGRI untuk melindungi guru, karena itu kan organisasi profesi kan, Bun ya. Itu kayak gimana, Bun? Karena kan otomatis PGRI ini kan bunda lah ini hapanya nih, Bun. Iya. Itu gimana, Bun, ke depannya? Apa yang akan diperkuat, Bun, supaya juga guru dalam mendidik, mengajar siswa juga tidak ada keraguan gitu. Jadi semuanya juga paham dengan aturan main gitu. Misalnya Bambang pun sebagai wali murid juga harus paham juga. Jangan sikit-sikit menyalahkan guru, dan guru juga harus juga memahami, karena masyarakat sekarang juga udah pada cerdas, udah pada ini sedikit ya, bisa. Benar. Gimana, Bun? Ya, kalau peranan PGRI ya kepada guru itu memang PGRI itu melindungi guru ya. Yeah. Ya, kalau bermasalah guru memang PGRI ada ke depan.
Tapi kita lihat belakangan ini ya dari dulu yang saya tahu ya tidak begitu ini ya PGRI ini tidak begitu ke depan ya sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Apa mungkin gimana ya, saya pun tidak ngerti juga. Yang jelas kayak sekarang ini yang ketua PGRI itu bukan saya. Kita di pendidikan itu hanya pelindung sekarang ini. Pelindung PGR itu ada ketuanya. Masih ada ketuanya, mungkin periodenya masih ada ya. Kita berharap PGR ini harus menjalankan fungsinya, tupoksinya. Dia benar-benar membantu guru kalau ada bermasalah, melindungi guru. Dan itu pun kalau anak bermasalah, dia ikut mendampingi dengan Komnas juga. Ya. Jadi ini ada kaitannya. Ayo, termasuk lingkaran itu semuanya punya peranan penting PGRI, sangat penting. Ya. Jadi kan guru juga bisa, saya udah tergabung. Kita bicara PGRI Kabupaten Bengkalis ya Bun ya. Iya. Ya itu tadi kan ya organisasi juga bisa melindungi guru gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan lah, kita berharap juga PGRI ini harus harus jeli dia mendengar keluhan guru, bagaimana guru ini, masalah guru harus diatasi, ikut dia melindungi, memberi keputusan gitu kan. Berarti dikonfirmasi ulang nih Bun, berarti Bunda bukan sebagai ini, sebagai apa tadi, pelindung ya? Untuk saat ini kita masih pembina. Ya, PGRI-nya belum habis masa jabatannya. Ini mungkin mau habis jabatannya ya, kita tidak tahu ya siapa yang diangkat, itu terserah kepada kepala sekolah, guru yang mengangkat itu, kepala sekolah dan guru, dan bupati juga ikut andil di situ, dan PGRI provinsi itu ikut ikut merestui. Kalau tidak restui oleh provinsi ya tidak bisa jalan. Nah sekarang masih itu dalam tahap mungkin akan pemilihan. Oke. Ya kita paling pentingnya gitu loh Bun, maksudnya juga kedepannya juga guru juga merasa ada terlindungi dengan adanya tadi organisasi profesi tadi kan. Tapi tadi masalah pengurus PGRI itu untuk saat ini bukan saya. Nah mungkin untuk berikutnya kalau mau milih saya silakan, saya logo saja. Karena saya harus memegang ini juga kan. Iya. Ya seharusnya kan PGRI, ketua PGRI itu yang dia harus diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan. Siapapun itu dia orangnya. Kan. Ya. Biasa kan melekat ya Bun ya. Melekat. Tidak dibawa pergi. Aduh. Ini salah lagi. Aduh. Ya, jadi kan paling tidaknya kita terkonfirmasi nih benar. Kan ya, kita konfirmasi ke yang benar. Nyambung dia. Iya kan, ini kepala dinas yang kita wawancara itu kan. Ada satu kasus Bun, misalnya nih kan, kita tadi masalah guru. Ini juga minta pendapat ataupun tanggapan Bunda sebagai kepala dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis. Ada satu kasus misalnya Bun, yang melibatkan anak. Anak ini tentu di bawah umur, dia masih pelajar. Tahu dia sudah putusannya udah ingkrah, udah putusannya tetap. Misalnya dia dapat 1,5 tahun nih hukuman yang harus dijalani. Sementara anak ini tidak berapa lama lagi setelah putusan itu ditetapkan, dia akan berhadapan dengan ujian. Ada mungkin beberapa yang kita dapat ini. Dan itu kalau yang dari bundanya sebagai kepala dinas, itu anak ini akan gimana Bun? Akan diselamatkankah, akan diberi kesempatankah dia ujian, atau ya udah masa depannya karena ada berbuat kayak gitu ya nggak ada gimana Bun? Itu kita harus menyelamatkan anak itu. Anak itu belum tahu dia, waktu itu dia memang seperti itu. Kita harus mengarahkan dia yang lebih baik, mungkin dia sebagai jerah ya. Jerah dia di dalam penjara sana, keluar nanti belum tahu dia tuh seperti itu lagi ya. Kita harus, kalau dia memang pas ujian dia di dalam itu,
kita harus memberikan kesempatan dia ujian di dalam. Kita harus dampingi untuk ujian itu. Jangan sempat anak itu dirugikan. Ya. Wah, luar biasa, Bun. Ya, tetap dia itu jalani ujiannya, tetap dia lulus nanti, tetap dia dapat ijazah. Nih. Mungkin pada saat ini dia kayak gitu ya, Bun, ya, kata Bunda tadi ya. Benar. Siapa tahu masa depan orang rahasia semua ya, Bun, ya. Ya, kita kan masa kita ini kan berubah. Tidak selamanya seperti itu. Berarti kalau di bawah kepemimpinan Bunda di Dinas Pendidikan Kabupaten Kalis akan memberi kesempatan berarti? Iya, pasti. Pasti. Nah, jadi kita berharap kepada pihak yang terkait, kita sama-sama membina anak-anak kita ini. Ini kan banyak ini sekarang ini kita kedengaran yang salah-salah ini kan. Kita harus sama-sama masyarakat, orang tua, Dinas Pendidikan, sekolah itu sama-sama kita untuk membina anak-anak kita nih, menjaga untuk keselamatan dia. Iya, benar, Bun. Sudah ada ini, Bun, kerjasama sama pihak yang lain untuk, karena Bunda ini pendidikan ini kan mengawasi selain guru tadi atau tenaga tadi, murid ini banyak nih, Bun. Ada pihak lain nggak, Bun, udah kerjasama atau apa untuk? Yang jelas selama ini di Komnas itu belum pernah ada kerjasama, belum pernah ada MOU. Jadi sewaktu saya lakukan itu sudah kerjasama. Kemudian nanti yang akan kita lanjutkan lagi kerjasama dengan Depak. Nah, Depak ini penting juga karena MDTA madrasah itu juga di bawah naungan kita. Honor kita yang memberikan, tapi kita tidak aja kerjasama dengan Depak. Jadi sebenarnya dari dulu sudah ada kerjasama, tapi belum ada. Ini sekarang kita buat. Ya, terkait ini, Bun, yang baru-baru ini, Bun, mungkin Bunda udah dengar juga ya. Yang ada kasus itu yang anak di Mandau, Bun, ya kan. Itu kan mungkin sekolahnya di bawah Kemenak ataupun Depak ya, gitu ya, Bun, ya. Depak. Tapi di satu sisi yang ini kan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mengasih apa tadi ya, mengasih atau apa sih bahasa gajinya tadi itu kan dari honornya itu dari Kabupaten Bengkalis. Kalau Bunda lihat dari kasus kayak gitu tuh harus seperti apa, Bun, gitu? Ya, justru itulah kita minta kerjasama dengan Depak ini, supaya kita nyambung ceritanya. Sekarang kan karena tidak ada kerjasama itu kan Depak pendidikan, Dinas Pendidikan. Jadi kita nanti ngajak kerjasama itu seperti apa ke depannya, nanti kita buat aturan di Perbub. Supaya generasi selanjutnya terselamatkan. Jadi kan MDTA, RA apa itu madrasah itu kan dia kan mendidik juga, sama juga. Nah, kita harus awasi itu. Siap, Bun. Kita beralih lagi, Bun. Ini kan biasa siklus tahun ajaran baru, Bun. Ya, itu kan udah jadi ini juga di setiap orang tua kan pengennya sekolah favorit. Jadi kan misalnya pada saat kalau misalnya salah pertanyaannya mau dikoreksi juga ya, Bun, ya. Pengennya nih orang tua pengen ke sekolahnya ke satu sekolah yang favorit katakan. Sehingga menumpuk nih, Bun. Ya, sekolah yang lain kuotanya berkurang. Ini banyak yang ke sini. Kedepannya kayak gimana, Bun, yang akan Bunda terapkan atau tetapkan masalah penerimaan siswa baru, baik di SD ataupun SMP nantinya, Bun? Sebenarnya dari beberapa tahun ini, Bambang, sudah dilakukan zona tuh. Zona itu wilayah setempat. Jadi misalnya ini di Pokok Jengkol ini wilayahnya mana-mananya zonanya kan. Itu yang berhak untuk masuk ke sini, bukan dari tempat lain. Walaupun ini di favorit, tetap difasilitasi ya daerah zonanya di sini. Kalau misalnya kuotanya masih ada, baru kita terima yang dari luar. Begitu sebenarnya. Itu bukan tahun ini aja, tahun kemarin seperti itu. Itu
bakalan aman aja nanti tuh Bun. Nggak akan itu nggak bakalan ada penumpukan lagi. Wah, karena insya Allah mudah-mudahan ya pihak-pihak masyarakat bisa membantu kita lah. Iya. Ya, kita akan umumkan dulu secara ini. Ya, mudah-mudahan ada pengertian dari masyarakat untuk zona ini. Iya. Ya. Mungkin dari SD, SMP Bun ya, itu nggak terlalu heboh ya Bun. Kan karena kan kewenangan dari Bunda juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bunda sampai SMP kan. SMA kan sudah provinsi gitu kan. Tapi ya tetap ini juga Bun, jadinya ceritanya berulang terus setiap tahunnya, apalagi di tingkat SMA Bun. Iya. Itu aduh ini sampai berepisode gitu Bun. Iya. Itu lagi. Memang sulit karena favorit itu memang sulit memang. Itu sebagai masalah yang bisa tahun ke tahun itu tidak bisa payah diselesaikan. Nah, kita saling memahami aja lah itu kan. Iya. Bun, selanjutnya Bun, gitu Bun, masalah LKS Bun. Nggak tahu nih setelah ada COVID ini kan anak-anak kan belajar di rumah ya Bun ya, nggak tatap muka. Itu kan sering juga heboh Bun, lembaga kerja siswa ini Bun. Misalnya pihak sekolah katanya nggak boleh lagi main ini kan, siswa misalnya orang tua boleh dari luar, kadang-kadang nggak disuruh nih belanjanya di suatu tempat gitu Bun. Jadi ada yang heboh, ada juga yang ini, kenapa itu diseragamkan harganya harus kenapa kayak gitu, kalau beli luar misalnya lebih murah. Kita bicara untuk Kabupaten Bengkalis Bun, ke SMP atau SD Bun. Bunda mau kayak gimana nanti Bun, masalah LKS ini Bun? Kalau LKS kan dari dulu memang tidak ada, memang udah lama itu penjualan lembaran kerja kan. Mungkin dana bos itu kan tidak ada peruntukan untuk buku. Ada peruntukan sekian persen untuk buku. Nah, di situ kan guru itu harus mengolah di situ. Kadang-kadang guru ini kan banyak malasnya. Gitu. Nah, kalau di LKS kan udah siap saji. Tinggal berikan aja kepada anak lagi. Nah, kemudian menjual LKS kan keuntungan juga bagi sekolah kan. Itu yang tidak boleh. Iya, itu dia Bun. Nah, itu yang tidak boleh. Memang tidak boleh ada lagi. Kalau ada ya tolong laporkan ke kita biar kami ke lapangan. Di mana itu? Ya, memang tidak boleh dari dulu. Itu mengajarkan guru tidak kreatif. LKS itu tidak kreatif guru jadinya, karena dia udah siap kayak saji, dia nak mikir lagi kan. Buka halaman sekian, dari sini sekian kerjakan gitu. Sekarang udah ada buku disediakan dari melalui dana bos. Setiap tahun itu ada. Iya. Nah, itu yang diolah. Kreativitas guru lah masing-masing. Nah, kan banyak guru sekarang hasil LKS kan ada juga berita kemarin saya dengar. Iya. Nah, itu masih juga guru jual EKS zaman sekarang, saya bilang nggak ada lagi yang boleh. Kalau ada yang nekat buat terima laporan ya Bun ya? Iya, siap. Kita panggil nanti kepala sekolah, kenapa nih, ada apa? Ini lagi. Oke Bun, selain tadi LKS Bun, kita bicaranya yang umum-umum yang ini Bun ya. Kita pingin bagaimana di bawah kepemimpinan Bu Kasmarni ini Bun kan, Bunda juga ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan, semuanya bisa berjalan baik gitu. Bagaimana semuanya tidak ada lagi masalah yang kecil-kecil ini terulang lagi. Dia kelihatannya kecil Bun, tapi masyarakat ataupun wali murid juga merasa wah ini kok gitu lagi tuh. Terkait dengan itu Bun, apakah sekolah boleh mengutip iuran Bun dengan peruntukan beda gitu, misalnya untuk ada perpisahan, untuk nanti ada acara, banyak lah itu Bun yang dikeluhkan masyarakat. Boleh nggak pada prinsipnya sekolah membentuk iuran atau mengutip gitu? Karena kutipan ini kan banyak macam nih Bambang, banyak. Kita kan di sekolah itu kan ada komite bahas itu. Yang pasti itu pengutipan itu tidak ada. Tapi di dalam juknis dana bos itu
untuk misalnya ada perpisahan untuk makan-makan, tidak ada. Nah, itu kebijakan dari komite sekolah, kebijakan namanya. Ya, mungkin iuran atau beli nasi. Itu kan tidak, kalau dipermasalahkan, aduh, apa keadilan namanya itu kan. Iya, benar. Ya, tapi kalau ada iuran misalnya besar, itu baru masalah namanya. Nah, sampai pula 50.000 satu anak, sampai 100 sama anak. Itu baru masalah nama untuk apa. Minta rinciannya untuk apa-apa aja. Ya. Soalnya kalau untuk operasional sekolah itu udah cukup di dana BOS. Yang tidak masuk ya, yang tidak wajar ya, itu yang yang tidak wajar itu. Tapi kalau hanya beli-beli apa aqua dalam kelas, iuran orang tua muridnya, komite kelas namanya itu kan. Iuran makan minuman anak boleh aqua besar itu sebulan sekian. Misalnya sebulan 5.000 atau 10.000, itu wajar-wajar saja. Tapi yang tidak wajar tuh memungut sampai tiap bulan itu 50.000, 100. Itu yang tidak boleh. Siap Bun. Sahabat Republik, kita dapat lagi nih informasi ini. Ini Bun, yang terkait vaksin nih Bun, mungkin ya sekarang udah melandai, udah ini Bun ya kan. Mungkin pertanyaan juga ketemu Bunda, udah mau penghujung, kita udah mau masuk endemi mungkin kan. Iya, udah mau keluar lagi. Ntar lagi insya Allah mudah-mudahan bisa secepatnya kan. Secepatnya keluar. Itu masalah yang anak yang tidak vaksin itu Bun, dia disuruh daring gitu, tidak boleh tatap muka Bun. Kayak gimana Bun sebagai kepala dinas itu melihat itu Bun? Sekarang bukan disuruh, bukan daring lagi, tatap muka, tapi 50%. Misalnya di sekolah, di kelas itu kan ada 25 orang anak tuh. Itu dibagi 2, masuk dari pagi sampai jam sekian yang satu ini, nanti gilirkan lagi untuk jam keduanya yang separuh lagi. Atau hari ini masuk yang separuhnya 12 orang, besok masuk lagi. Ini libur, besok masuk ini dikasih apa, yang libur besok hari dikasih PR itu. Jadi udah nggak ada masalah vaksin-vaksinan lagi. Vaksin itu yang tidak vaksin tidak boleh masuk itu kalau ada. Tapi sekarang sekolah udah saya data tadi untuk Kabupaten Bengkalis ya Bang, ya udah hampir 60% lah, udah hampir 50 sekian persen. Apabila kita 65% besok, kita udah boleh tatap muka, walaupun ada di sekolah itu tidak vaksin. Itu peraturannya. Oke. Karena udah ada aturan dan ketetapannya benar. Nah, ini kan aturan dari Presiden, turun ke Polda, Polda turun ke Polres, Polres ke Polsek. Ya, kita kan didesak kemarin tuh harus mencapai target. Baik lansianya, baik guru. Kalau guru harus 85%. Anak yang 65%. Nah, lansia udah capai target juga kabarnya. Ya mudah-mudahan lah tidak ada masalah lagi. Terkait ini Bun, ini mungkin pertanyaan juga atau obrolan kita membahas satu ini Bun. Ketika Bunda ditunjuk jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Ibu Pati atau Bu Kasmarni ada ngasih pesan khusus nggak Bun? Atau semacam apa ya, target juga kalau bahasanya target. Bunda sebagai kepala dinas tuh harus seperti apa nantinya di bawah kepemimpinan Ibu Kasmarni. Kalau boleh dibocorkan ke masyarakat, ada nggak gitu? Udah pasti ada. Setiap kepala dinas itu memang udah diberitahu capaian-capaian, target-targetnya apa-apa aja. Yang jelas kita sekarang target kita membantu capaian target dia untuk program unggulannya. Program unggulannya itu banyak sekali dinas pendidikan.
Banyak. Nah, terutama itu di PAUD bantuan-bantuan kepada ini anak-anak, kemudian di SD juga banyak, SMP juga ada, dan program untuk fisik ini itu termasuk salah satu program unggulan juga. Satu lagi TK Pembina. TK Pembina masuk program unggulan. Setiap kecamatan itu wajib ada TK Pembina. Tahun ini TK kita bangun di daerah Muara Basung. Oh, targetnya setiap kecamatan ya, Bang? Ya, targetnya. Dan itu target tahun besok kita Batu Selapan. Terus nanti ada beberapa kecamatan lagi, ada 4 kecamatan yang belum ada TK Pembina. Kita akan habiskan itu dulu, baru nanti kita tambah-tambah lagi. Misalnya di Mandau 2 kita buat TK Pembinanya. Kalau idealnya TK Pembina itu satu kecamatan berapa, Bun? Tinggal dilihat dari dari masyarakatnya. Kalau di Mandau ini paling sedikitnya 3. Ya. Paling sedikit 3 ya, paling sedikit 3. TK Pembina. Wilayah kita besar. Iya. Jumlah penduduk mungkin sama wilayah ya, Bun, ya. Iya. Oke. Ada lagi, Bun, yang di ini Bu Bupati, Bun? Oh, sebenarnya Bupati itu banyak sekali untuk masyarakat ini, untuk kesejahteraan masyarakat ini. Ya, kita memang salut lah kepada Ibu Kasmarni sekarang ini, memang luar biasa. Ya, siap. Salam bermasak. Bun, ini Bun, kita udah di penghujung, Bun. Apa nih, Bun, yang mau Bunda sampaikan ke masyarakat sebagai closing statementnya Bunda sebagai kepala dinas? Sudah datang di Republik Literasi, ada nggak mau disampaikan ke masyarakat, Bun? Silakan, Bun. Pertama yang mau saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis, masalah pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yaitu jangan mendengar isu, tapi dicoba datang ke Dinas Pendidikan seperti apa pelayanan kita. Kalau kita mendengar isu, nanti kita salah-salah menerima. Kemudian juga jangan suka-suka mendengar berita yang hoax masalah vaksin. Ya, yang pasti anak-anak kita dan guru itu harus vaksin 100% tanpa terkecuali anak-anak kita. Guna vaksin itu bukan untuk penyakit, tapi untuk imun tubuh kita, untuk kekuatan kekebalan tubuh. Apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu harus kasih imunnya banyak. Biar tubuhnya terkebal, jangan rentan pada penyakit. Anak-anak kita itu akan tumbuh besar. Nah, jadi dia inilah pengganti penerus bangsa nantinya. Jadi mulai hari ini anak-anak kita jangan kita biarkan begitu saja, kita didik, kita beri dia imun yang banyak, dan kita pantau dan kita sama-sama menjaga mereka. Itu, Bun. Ya. Bunda, terima kasih banyak udah mau mampir, udah mau bagi informasi dan share ke masyarakat, Bun. Karena apapun juga, Bun, kalau program unggulan tapi masyarakat juga tidak tahu, Bun, dia tidak akan jadi program unggulan. Tapi begitu ada program unggulan dan pembenahan, tapi di-share ke seluruh masyarakat, mau pakai saluran apa itu terserah, Bun. Tapi yang paling penting masyarakat tahu, oh, Dinas Pendidikan ada perubahan, ini yang dibuat, seperti yang Bunda sampaikan dari awal tadi sampai terakhir kan, itu yang dibutuhkan masyarakat. Dan juga itu tadi untuk bagaimana performnya atau kinerjanya Ibu Bupati Kasmarni dengan program unggulan tadi juga bisa terangkat dan tercapai, ya, Bun. Sekali lagi terima kasih banyak, Bun, ya. Sama-sama. Jangan kapok, Bun, diundang lagi nanti. Enggak, Mas, senang. Oke, sahabat Republik Literasi, itu tadi obrolan dengan Bunda Khadijah ya, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Banyak informasi yang kita juga mendengarnya, wah, luar biasa nih. Ini apalah. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya bagi siswa, orang tua siswa, guru. Ada loh informasi-informasi baru yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi. Ada tuh tadi, bukan ancaman atau bukan peringatan.
Kalau ada yang temuan ataupun yang di luar jalur, kepala dinas juga tidak segan-segan untuk mengambil tindakan supaya apa semuanya berjalan dengan di relnya, tidak ada penyimpangan ataupun yang lain-lain lagi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda yang pasti bisa memberi informasi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terasi. Salam terasi, salam bermasa. Salam bermasa. Wassalamualaikum. Oke, Bun.